Jalur afirmasi. Ketentuan PBDB jalur afirmasi. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak 2 peserta didik per rombongan belajar. Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi hanya dapat mendaftar pada zona 1 dan atau zona 2 sekolah yang bersangkutan. Apabila jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi secara sistem PBDB dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut. Pertama, seleksi akan berdasarkan tempat tinggal atau zonasi calon peserta didik. Jadi, zona 1 akan mengalahkan zona 2. Kedua, ketika domisili peserta didik berada pada zona yang sama, maka nilai gabungan calon peserta didik akan diperhitungkan, di mana nilai gabungan yang lebih tinggi akan diprioritaskan untuk diterima. Ketiga, pilihan sekolah yang diajukan oleh calon peserta didik. Terakhir, calon peserta didik yang mendaftar lebih awal akan mendapatkan prioritas. Contoh simulasi seleksi. Siswa C berada pada zona 1 SMA X, sedangkan siswa D berada pada zona 2 SMA X. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C. Siswa C dan siswa D berada pada zona 1 SMA X. Nilai gabungan siswa C sebesar 330, nilai gabungan siswa D sebesar 335. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D. Siswa C dan siswa D berada pada zona 1 SMA X. Nilai gabungan siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330. Siswa C memilih SMA X sebagai pilihan kedua, sedangkan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa D. Siswa C dan siswa D berada pada zona 1 SMA X. Nilai gabungan siswa C dan siswa D sama-sama sebesar 330. Siswa C dan siswa D memilih SMA X sebagai pilihan pertama. Siswa C mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10. Sedangkan siswa D mendaftar pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10:01. Maka siswa yang diprioritaskan untuk diterima adalah siswa C. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki prestasi non-akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pembatalan hasil PBDB. Tahapan verifikasi dokumen pada pendaftaran PBDB jalur afirmasi. Melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman pbdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 22 Mei sampai dengan 6 Juni 2024. Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi non-akademik, contoh di bidang seni, sains, riset dan teknologi, atau olahraga, dapat mengajukan penambahan nilai prestasi non-akademik melalui verifikasi dokumen secara daring atau online melalui laman pbdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2024. Pengajuan verifikasi dan validasi dokumen dilaksanakan secara dalam jaringan atau online melalui laman pbdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2024. Calon peserta didik baru memfoto atau scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah atau diupload dalam sistem verifikasi dokumen jalur afirmasi. Tahapan dalam pengajuan verifikasi dokumen sebagai berikut. Login atau daftar pada aplikasi verifikasi di laman pbdb.jogjaprof.go.id. Lengkapi profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah atau SKL atau kartu pelajar dan kartu keluarga. Kembali ke halaman awal atau dashboard. Klik tombol verifikasi jalur afirmasi. Isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat.
Calon peserta didik baru memilih tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten atau kota domisili masing-masing. Dokumen yang diunggah adalah kartu pelajar atau ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Printout atau tangkapan layar DTKS dapat diambil dari SIKS NG Online Kelurahan atau Kelurahan atau tangkapan layar dari aplikasi Cek Bansos berbasis Android yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan. Calon peserta didik baru mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa surat rekomendasi jalur afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Proses pendaftaran. Sebelum pelaksanaan pendaftaran PBDB dalam jaringan atau online dimulai, calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan atau online di laman ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 13 sampai dengan 21 Juni 2024 dan mengunggah berkas sebagai berikut. Surat pernyataan keaslian dokumen, ijazah SMP atau MTS atau paket B atau WUSTA, dan kartu keluarga. Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun dokumen ijazah SMP atau MTS atau paket B atau WUSTA belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat digantikan dengan surat keterangan lulus dari sekolah yang mencantumkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia DIY. Pada saat pengajuan akun, pastikan domisili calon peserta didik baru sesuai dengan domisili calon peserta didik baru yang tercantum dalam kartu keluarga atau KK, orang tua atau wali. Calon peserta didik baru harus terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan orang tua atau wali mereka. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa status hubungan dalam keluarga calon peserta didik baru adalah sebagai anak atau cucu dan atau nama orang tua atau wali, dan calon peserta didik baru harus tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu tersebut. Nama orang tua atau wali yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau akta perwalian calon peserta didik baru. Kartu keluarga yang memuat nama tersebut harus diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PBDB atau paling lambat tanggal 30 Juni 2023. Demikian pula, akta perwalian harus diterbitkan dalam kurun waktu yang sama. Jika calon peserta didik baru tidak terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan orang tua atau wali mereka, kartu keluarga tetap dapat digunakan dengan beberapa pengecualian. Pertama, jika orang tua calon peserta didik telah meninggal dunia. Hal ini harus dibuktikan dengan status almarhum-almarhumah pada kolom orang tua di kartu keluarga atau dengan surat keterangan kematian atau akta kematian. Kedua, jika orang tua calon peserta didik telah bercerai. Hal ini harus dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ketiga, jika calon peserta didik baru masuk dalam kartu keluarga saudara kandungnya, hal ini harus dibuktikan dengan nama orang tua yang sama dengan nama orang tua kepala keluarga. Apabila calon peserta didik baru tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, mereka masih dapat mendaftar melalui jalur zonasi reguler sesuai dengan domisili orang tua dengan cara mengajukan perubahan domisili kembali ke kartu keluarga orang tua kandung secara dalam jaringan atau online melalui laman ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 22 Mei sampai dengan 6 Juni 2024. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili luar DIY, jika perlu melakukan cek NIK maupun pengajuan perubahan domisili, silahkan langsung melakukan pengajuan akun sebagai siswa domisili luar DIY. Apabila pengajuan akun telah diterima, maka silahkan langsung melakukan aktivasi akun dan membuat password baru.
Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Juni 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 25 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat secara dalam jaringan atau online dengan cara membuka situs PBDB dalam jaringan atau online DIY dengan alamat pbdb.jogjaprov.go.id. Masuk ke laman tahap pendaftaran dan seleksi online dan mengklik tombol seleksi PBDB online. Melakukan login menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau pemilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN. Melihat atau memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman seleksi PBDB online. Pemilihan sekolah. Pada saat pendaftaran pada jalur afirmasi, calon peserta didik baru dapat memilih sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Pilihan sekolah pada jenjang SMA, maksimal 3 pilihan sekolah yang berbeda pada zona 1 dan atau zona 2. Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal 3 pilihan dalam sekolah yang sama dan atau sekolah yang berbeda. Pilihan 1, 2, dan 3 dalam jalur dan jenjang yang sama. Contoh pilihan sekolah. Siswa A mendaftar pada jalur zonasi reguler jenjang SMA dengan pilihan pertama SMANX, pilihan kedua SMANY, pilihan ketiga SMANW. Siswa B mendaftar pada jalur zonasi reguler jenjang SMK dengan pilihan pertama konsentrasi keahlian A pada SMKY, pilihan kedua konsentrasi keahlian A pada SMKW, pilihan ketiga konsentrasi keahlian B pada SMKY. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah atau konsentrasi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 25 Juni 2024 pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur afirmasi tidak dapat mendaftar PBDB pada jalur lainnya. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur afirmasi dapat melakukan pendaftaran PBDB pada jalur lainnya atau jalur zonasi reguler maupun jalur prestasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan PBDB.